Oke, halo para sobat Wibu, kembali lagi bersama aku The Wibdude di Kuliah Wibu, dan di Kuliah Wibu kali ini kita bakal ngebahas the best anime ever versi aku. Jadi kalau kalian tanya apa anime favoritku, aku bakal jawab Gundam Seed. Kalau kalian tanya apa anime komedi terbaik, aku bakal jawab Konosuba. Kalau kalian tanya apa anime romance terbaik, aku bakal jawab Saekano. Cuman kalau kalian tanya aku apa anime terbaik sepanjang masa, itu adalah Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann. Kalau kalian belum nonton anime ini dan kalian wibu, kalian sudah melewatkan satu karya terbaik yang pernah ada di dunia anime. Karena karya ini adalah satu karya yang muncul karena keberadaan anime. Aku bisa bilang kalau anime ini gak bakal berhasil kalau dia bukan anime. Karya ini gak bakal berhasil kalau misalnya dia itu live action. Karya ini gak bakal berhasil kalau misalnya dia itu novel. Karya ini gak bakal se-impactful itu kalau misalnya kita baca di manga. Karya ini berhasil karena dia anime. Oke, aku nggak ngomongin soal cerita, aku nggak ngomongin soal karakter development, aku nggak ngomongin soal apa. Aku ngomong ini adalah karya yang terjadi karena media anime itu eksis dan ini nge-push limit anime itu sendiri. Jadi hal pertama yang membuatku mengatakan kalau Tengen Toppa Gurren Lagann itu adalah anime terbaik sepanjang masa versi aku adalah artikulasi animasi dan juga gambarnya. Ya, kalau di novel atau buku-buku atau cerita-cerita tertulis, kita punya diksi, kita punya gaya bahasa, kita punya gaya penulisan. Itu semua di dalam anime digantikan dengan artikulasi dan art style. Nah, di Gurren Lagann hal itu sangat di-emphasis gitu. Gambar dan animasi, artikulasi animasi di Gurren Lagann ini sangat khas gitu. Terutama dengan gunman-gunman-nya. Gunman itu adalah mecha yang di dalam robot-robot di anime Gurren Lagann ini. Itu sangat khas gitu, sangat khas, dan aku rasa itu satu hal yang membuat penontonnya itu tertarik dan terpana ke dalam dunia Gurren Lagann itu. Dan ini bukan soal studio, bukan soal studio Gainax ya. Artikulasi di dalam Gurren Lagann ini, artikulasi animasi dan juga penggambaran itu sangat support penceritaannya yang sangat absurd. Ceritanya sangat absurd tadi. Yang kita nggak bakal suka sama anime ini kalau misalnya gaya gambarnya itu adalah kayak Kimetsu no Yaiba mungkin yang sangat digandrungi banyak orang kan, ada animasinya keren gitu. Kalau misalnya animasi Gurren Lagann tuh kayak gitu, ini anime absurd. Kenapa? Karena gambarnya itu bagus, cuman dia pakai drill berantemnya gitu. Kenapa Kimetsu no Yaiba itu ketika gambarnya bagus tuh orang suka? Karena dia normal gitu, karena dia hal normal. Orang pakai pedang, pedangnya berapi jadi cantik, jadi beauty dia. Sementara kalau di Gurren Lagann ini, kalau kita pakai beauty, art beauty itu, meanwhile ceritanya absurd, beauty-nya ilang. Kita namanya apaan apaan ini gambarnya jadi lucu gitu. Sementara karena penggambaran di Gurren Lagann tuh emang udah absurd, jadi kita mau ngeliat apa aja ya udah gitu. Kita nerima aja gitu. Jadi kita nangkepnya jadi seru. Karena penggambaran tadi, karena animasi tadi, karena gambar tadi, mereka membuat ini satu hal yang absurd. Jadi kita kepikiran, oh ini anime emang absurd. Jadi kita emang mau nonton. Kita mau nonton gara-gara absurd itu tadi. Dan ini bisa di-achieve karena ini anime. Ini nggak bakal bisa di-achieve kalau kita masukin ke live action tadi kan aku bilang ya. Oke, mungkin bisa diambil dengan CGI. Di CGI aku nggak bakal protes soal setting atau latarnya karena itu emang udah bisa sekarang, kayak underground cave-nya, desert-nya, atau mungkin di luar angkasanya. Oke, udah bisa kita manipulasi sekarang, tapi ekspresi orangnya nggak bakal bisa. Excitement dari melihat wajah ekspresi di Gurren Lagann itu, kalian boleh cek sendiri animenya gimana dia menggambar ekspresinya, itu excitement-nya belum bisa diartikulasiin di live action. Bahkan anime Kaguya-sama Love is War itu kan pernah diadaptasi jadi live action. Beberapa orang, aku nggak nonton sih, aku belum nonton. Cuman ada temen aku yang nonton bilang anime live action-nya kurang gitu.
gara-gara ekspresinya tuh nggak dapet gitu. Aku mikirnya kayak Kaguya-sama kan cuman slice of life romance doang gitu, kenapa bisa nggak dapet gitu. Ya kalau kita perhatiin lagi di Kaguya-sama tuh ekspresi mereka gimana gitu kan, ekspresi sinisnya yang matanya gelap tiba-tiba ada bayangannya, terus nanti, si Kaichou-nya kaget mulai terbuka lebar gitu, itu kan nggak bisa digambarin di dunia nyata kan. Kalau tergambar gitu paling juga jadinya lucu gitu ngeliatnya kan. Makanya ini bisa di-achieve, ekspresi-ekspresi tadi itu bisa di-achieve, dan juga gambar-gambar lebaynya itu bisa di-achieve karena ini anime gitu. Di otak kita juga udah nangkep kayak, oke ini anime, ini adalah penggambaran, ini adalah gaya animasi, gaya gambar, jadi kita nerima hal itu, kita nerima cara penyampaian itu. Dan jadi pesannya juga bisa kita dapat tanpa terganggu dan kita seneng malah nontonnya gitu. Itu suatu hal yang membuat aku terpesona dengan Tengen Toppa Gurren Lagann, yang menyadarkan aku bahwa anime itu adalah media gitu. Jadi satu media untuk mengantarkan satu pesan. Itu poin pertama aku mengenai Tengen Toppa Gurren Lagann. Oke, tadi yang pertama itu adalah soal art style, artikulasi animasi. Kemudian yang kedua itu aku mau ngomongin soal cerita dari anime ini. Cerita dari anime ini sangat compact, komplit, nggak dipanjang-panjangin, dan kita puas, sebagai penonton kita puas ngeliat anime ini. Namanya anime ini kita nggak ngarepin season 2 dan kita sangat terpuaskan. Dan itu aku rasa hal yang kita inginkan dari semua karya fiksi. Jadi ketika anime tamat kita puas. Itu satu hal yang aku rasa nggak semua karya punya gitu, dan Gurren Lagann salah satu karya itu, ada satu hal karya itu. Dan part ketiga yang dan aku rasa ini adalah hal yang cukup penting, yang membuat aku mengatakan bahwa Gurren Lagann itu adalah anime terbaik sepanjang masa, karena dari anime ini kita bakal mendapatkan semua intisari, semua pesan moral yang ingin disampaikan semua anime shounen yang pernah ada, yang pernah aku tonton. Kita mulai dari love story ada, kesetiaan ada, yang paling menonjol pertama adalah soal perjuangan, ingin kebebasan, ada persahabatan, dan love story. Itu 3 hal yang sangat-sangat, aku rasa hampir semua shounen ngomong soal itu. Kemudian pendewasaan, nah yang pendewasaan ini, di beberapa anime digambarin setelah sekian lama, kayak Naruto baru berapa lama dapat Shippuden, habis itu One Piece berapa lama baru dia 2 year skip. Namun di Gurren Lagann ini cuman 2 season, cuman 24 episode, itu dapat. Itu dapat dan itu aku rasa lebih bagus daripada time skip yang pernah ada. Jadi kayak hanya dengan 24 episode kalian mendapatkan semua intisari dari anime shonen di Gurren Lagann. Jadi ketika ada orang bertanya ke aku apa best anime ever, ya itu Gurren Lagann. Kenapa? Karena ketika kalian nonton Gurren Lagann, itu adalah peak anime experience. Di situ kalian dapat semua yang kalian cari dari anime. Art style, story, dan juga intisari, apa sih namanya, unsur intrinsik, pesan moral dari seluruh anime, at least shonen gitu. Nah jadi itulah yang membuatku kenapa aku bisa bilang kalau Tengen Toppa Gurren Lagann adalah the best anime ever, at least in my versi The Whip Dude. Oke guys, itu dulu buat anime Gurren Lagann. Oke guys, aku rasa itu dulu buat video the best anime ever. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang sedang mencari apa sih anime terbaik sepanjang masa. Dan aku The Whip Dude, sore dewa, mata ashita. 必殺ギガドリルブレイ